Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Majelis GKJ Jakarta mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara jemaat Tuhan di sini dan bagi para tamu yang hadir pada saat ini. Bagi warga baru dan para tamu yang baru, kami mohon untuk berdiri. Apakah ada baik para tamu atau warga baru untuk memperkenalkan diri? Apakah ada? Baik. Selanjutnya kami akan menyampaikan pokok-pokok warta gereja hari ini Minggu 11 Februari 2024 sebagai berikut. Penyampaian persembahan setelah masa pandemi COVID-19 telah berlalu, cara penyampaian persembahan akan kembali seperti pada masa normal atau sebelumnya. Mulai ibadah Rabu Abu 14 Februari 2024, cara penyampaian persembahan akan kembali melalui kantong-kantong yang diedarkan. Persembahan mingguan yang berwarna merah akan diedarkan atau dimasukkan ke kantong yang diedarkan, sedangkan persembahan bulanan atau persembahan khusus yang berwarna ungu dapat dimasukkan ke kotak yang telah disediakan, atau juga bisa dimasukkan ke dalam kantong yang diedarkan. Warga baru. Majelis GKJ Jakarta telah menerima warga baru berdasarkan surat pindah dari 1. Majelis GKI Cawang, Jakarta Timur bagi Bapak Ferry Subekti dan istri Irma Magdalena serta seorang anak bernama Cesar Kenji Prawira, kelompok Cipinang Muara, Penatua Joni Siswanto dan Penatua Eko Sutrisno. Kedua, Majelis GKJ Temon bagi Saudari Realnite Satya Meva Javantis Wari beserta anak bernama Tessa Teresia Karisma, kelompok Cipinang Kebembem, Penatua Evi Pudiastuti. Pelayanan pendeta keluar. Pada hari ini, Minggu 11 Februari 2024, Pendeta Neni Suprasati MTH akan melayani ibadah di GKJ Bekasi Timur, Cut Mutia pada pukul 6 WIB dan 9 WIB. Informasi dan kegiatan-kegiatan lainnya dapat dibaca melalui warta gereja yang ada di website www.gkj.rrg. Marilah kita merahkan hati kita kepada Tuhan untuk beribadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Sapti Yulinarti STH dari GKJ Bangka, Cilacap, Jawa Tengah. Tema minggu ini memuliakan Yesus Kristus. Terima kasih dan selamat beribadah. Dalam kasih sayangnya, kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah Minggu Transfigurasi ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Beserta saudara juga. Muliakan nama Tuhan bersama rebana dan nyanyian, sajikan persembahan bersama pujian dan tarian. Hai, mari bersama-sama kita nyanyi dan menari, bersukaria, rendah hati, adapun susah dalam hati, Tuhan pasti menghibur kita. Nyanyikan lagu baru bersama genderang bertalu-talu, dengungkanlah suaramu selembut suara suling bambu. Hai, mari bersama-sama kita nyanyi dan menari, bersukaria, rendah hati, adapun susah dalam hati, Tuhan pasti menghibur kita. Pada Minggu Transfigurasi ini, kita dipanggil untuk terus memuliakan Yesus Kristus. Bukti konkret dari memuliakan Yesus adalah melanjutkan karyanya di bumi ini. Sama seperti Elisa yang memanggil dirinya untuk melanjutkan pekerjaan Elia. Karena pekerjaan gurunya begitu penting dan bermakna. Ia memohon untuk mendapatkan kuasa Elia. Menurut Elia, itu mungkin terjadi kalau Elisa melihat sang guru terangkat dan Elisa pun mendengarkan Elia. Hidup yang memuliakan Yesus juga harus dimulai dengan mendengarkannya. Kita sungguh memuliakan Yesus ketika peduli dengan apa yang dikehendakinya. Karena itu perintah dengarkanlah Dia wajib kita taati. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menulis, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Itu jugalah yang semestinya dilakukan para murid Yesus abad 21. Ya, Kristuslah yang harus kita kumandangkan dan agungkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh penyesalan atas dosa dan pelanggaran kita, serta mengharapkan pengampunan pada Tuhan, marilah kita berdoa pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah kami, di Minggu Transfigurasi ini, kami mengaku betapa sering lebih mengedepankan diri kami sendiri ketimbang diri-Mu. Dan tanpa sadar, kami juga lebih senang orang memuji, bahkan memuliakan kami daripada memuliakan Engkau. Kami lebih suka mengerjakan karya-karya pribadi kami, ketimbang melanjutkan karya-Mu sendiri. Kami pun lebih suka mendengarkan diri kami sendiri, suara hati kami sendiri, ketimbang suara-Mu, yang berujung pada ketidaktaatan
dan lebih fokus pada kehendak kami sendiri. Oleh karena itu, ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapan Allah, mengakui setiap dosa dan mau bertobat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Markus 9 ayat 5 sampai 7. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari bersama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber pertolongan dan kehidupan kami, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh bersama memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah pagi ini. Engkau yang senantiasa hadir di dalam persekutuan kami ini, sehingga kami boleh merasakan sukacita selalu di dalam hati kami. Dan kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menuntun kami, membuka mata hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima, memahami, dan senantiasa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, Engkau perlengkapi sehingga setiap yang terucap hanyalah seturut kehendak-Mu. Di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu ya Bapa, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Bacaan pertama dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 12. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ketika Tuhan hendak mengangkat Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang dalam perjalanan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa,
Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi jawab Elisa, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu mereka pergi ke Betel. Rombongan nabi yang ada di Betel keluar menemui Elisa dan berkata kepadanya, tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil oleh Tuhan dari hadapanmu? Jawabnya, ya, aku juga tahu, diamlah. Elia berkata kepadanya, Elisa, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi ia menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Rombongan nabi yang ada di Yeriko mendekati Elisa dan berkata kepadanya, tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diangkat oleh Tuhan dari hadapanmu? Jawabnya, ya, aku juga tahu, diamlah. Elia berkata kepadanya, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu keduanya melanjutkan perjalanan. 50 orang dari rombongan nabi itu berjalan, lalu berhenti agak jauh dari mereka sementara keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Elia mengambil jubahnya, menggulungnya, dan memukulkannya ke atas air itu. Terbagilah air itu ke satu sisi dan ke sisi yang lain. Lalu mereka berdua menyeberang di tanah yang kering. Sesampainya di seberang, Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu. Jawab Elisa, kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu. Kata Elia, engkau meminta hal yang sukar, namun jika engkau dapat melihat aku diambil darimu, hal itu akan terjadi padamu. Jika tidak, hal itu tidak akan terjadi. Sementara mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba kereta berapi dengan kuda berapi datang memisahkan keduanya, dan Elia naik ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, ia berteriak, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan penunggang-penunggang kudanya. Lalu ia tidak melihatnya lagi. Ia pun merenggut pakaiannya dan mengoyakkannya menjadi 2 bagian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bermazmur dari Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan kehadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah
sampai pada terbenamnya. Sungguh Allah kita datang dan tak akan berdiam diri. Api menjilat di depannya, badai dahsyat di sekitarnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Kepada langit di atas dan juga kepada bumi, berserulah Allah kita mau mengadili umatnya. Orang-orang yang kukasihi, bawalah mereka kemari, yang mengikat perjanjian berdasar korban sembelihan. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai dengan 6. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 6. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Ia juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Demikianlah firman Allah. Syukur pada Allah. Bacaan 3 Markus 9 ayat 2 sampai 9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan jubahnya sangat putih berkilauan.
Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu turun dari gunung itu, Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, bernyanyilah haleluya, dengan merdu lakukanlah haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Shalom. Kiranya sukacita Tuhan senantiasa kita rasakan. Setiap kita yang berada di gedung gereja ini, juga setiap jemaat yang beribadah dari rumah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam keseharian kita tentu pernah mengalami yang namanya salah tingkah. Bingung harus bersikap seperti apa. Keadaan seperti itu bisa terjadi ketika kita mengalami peristiwa yang tidak kita duga, tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Bahasa Jawanya ujuk-ujuk. Tiba-tiba apa yang tidak kita pikirkan kemudian kita alami. Entah itu dalam keadaan yang membahagiakan atau sebaliknya, juga dalam peristiwa-peristiwa yang kadang membuat tegang, menakutkan, membuat kita seolah kaku, tidak bisa bersikap, bingung mau bersikap seperti apa. Ada hal-hal yang membahagiakan, misalnya ketika bertemu dengan orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dicintai. Saya berpikir tadinya nanti yang di sini adalah bapak ibu semua, tapi ternyata masih ada yang muda, pemudanya juga. Jadi kalau pemuda-pemuda mungkin bertemu dengan gebetannya, orang yang belum sempat menyatakan cintanya, kemudian sering salah tingkah, karena ingin selalu terlihat baik. Atau ketika bapak ibu yang bekerja bertemu dengan atasannya, bos besarnya, tentu kemudian ada perasaan tegang, takut, karena kalau salah bersikap nanti juga dinilai buruk. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada bermacam-macam sikap yang kemudian bisa terwujud secara tiba-tiba karena kita sedang bingung, karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, karena kita sedang mengalami kondisi salah tingkah tadi. Misalnya kemudian gugup dalam berbicara, atau ketika hendak ada acara, suatu acara yang penting, kemudian seringkali bolak-balik ke toilet.
Atau ketika harus berkomunikasi dengan orang-orang yang baru pertama kali kita kenal. Kemudian tidak berani memandang, melakukan gerakan berulang-ulang gitu, yang justru secara tidak sadar itu menunjukkan kalau kita sedang bingung, sedang grogi, kemudian menjadi salah tingkah. Misalnya garuk-garuk padahal tidak gatal gitu kan. Pegang telinga atau kemudian pegang bagian wajah gitu kan. Berkedip berulang-ulang gitu kan. Dan peristiwa-peristiwa lain yang bisa kemudian tiba-tiba kita lakukan secara tidak sadar gitu kan. Ya misalnya di gambar itu gitu kan. Ketika bertemu dengan atasan kemudian harapannya ya pekerjaannya lancar gitu. Ternyata ditegur, ternyata ada tuntutan-tuntutan yang harus dilakukan gitu kan. Sebenarnya kalau sedang berbicara dengan atasan kemudian pegang kepala itu kan juga hal yang kurang etis gitu kan. Tapi karena sedang bingung, ya kemudian untuk menunjukkan bahwa sudah berusaha melakukan yang terbaik, gitu kan, justru melakukan gerakan-gerakan seperti itu, atau gerakan yang lainnya, gitu kan. Nah, kalau ini ketika peristiwa membahagiakan, gitu kan. Ketika peristiwa membahagiakan, gitu kan. Jadi tersipu-sipu malu, gitu kan. Ada bahasa namanya blushing gitu kan. Tentu anak-anak muda di sini mengenal blushing gitu kan. Tersipu malu gitu kan ketika bertemu dengan orang yang dikasihi. Dan semoga hal seperti itu tidak hanya dirasakan oleh yang muda gitu kan. Bapak Ibu yang sudah menikah gitu kan. Kira-kira gitu kan masih suka diajak malam mingguan atau diajak dinner gitu kan. Atau ketika pagi-pagi seperti ini suami sedang tugas di luar kota gitu. Kemudian dikirim pesan gitu kan, di WA gitu kan. Ditulis gitu kan. Rajin olahraga, tubuh pun sehat. Jangan lupa sarapan dulu. Bangun pagi sungguh semangat, saat terbayang senyum manismu gitu kan. Kira-kira bacanya sambil senyum-senyum gitu kan. Tersipu-sipu gitu kan ya. Meskipun tidak langsung berhadapan dengan orangnya gitu kan. Tapi kemudian hari itu jadi langsung bersemangat gitu kan ya. Berada dalam keadaan salah tingkah gitu kan. Ketika itu tidak dialami terus-menerus gitu kan. Hanya pada saat-saat tertentu gitu kan, tentu menjadi sesuatu hal yang wajar gitu kan. Nah, itu juga gambar-gambar ketika mungkin salah tingkah gitu kan. Jadinya kalau yang sedang bahagia sih tetap indah karena tersenyum gitu kan. Kalau yang menegangkan, menakutkan gitu kan, kadang kemudian hal-hal yang justru bisa membuat malu gitu kan. Nah, tetapi ketika seseorang mengalami sikap seperti itu, salah tingkah kok sering sekali gitu. Ketika di depan umum sering sekali salah tingkah gitu kan. Maka mereka gitu kan disebut socially awkward gitu kan. Dalam psikologi tidak termasuk gangguan mental tetapi merupakan akar dari gangguan kecemasan atau anxiety. Jadi meskipun orang yang mengalami peristiwa ini social awkward sering dianggap orang yang tidak menyenangkan gitu. Karena orang yang sering grogi, tidak siap dengan keadaan baru, itu kan biasanya sulit diajak berkomunikasi, biasanya kurang menyenangkan, tetapi mereka tetap memiliki kelebihan gitu kan, bahwa mereka itu pandai menyelami topik tertentu sehingga memiliki perspektif yang unik, yang berbeda dengan orang pada umumnya ketika mereka sedang mengalami satu hal. Bapak Ibu dan Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, situasi yang tidak terduga juga sedang dialami oleh para murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika Tuhan Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat, membuat para murid tidak tahu harus bersikap bagaimana. Sikap Petrus menunjukkan bahwa ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Petrus sedang bingung karena mereka sangat ketakutan, tertulis seperti itu.
Dan di minggu ini kita merayakannya sebagai Minggu Transfigurasi. Peristiwa Yesus berubah rupa yang tampak juga melalui pakaiannya, yang terlihat secara fisik melalui pakaian Tuhan Yesus yang putih berkilat-kilat, berkilauan. Pakaian seperti itu yang dikatakan tidak seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Atau dalam Alkitab terjemahan lain, tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Penatu, orang yang ahli dalam bidang pakaian sekalipun, dikatakan tidak bisa memutihkan pakaian seperti yang terwujud dalam diri Tuhan Yesus. Pakaian Tuhan Yesus yang berkilat-kilat, menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh Sang Mesias. Peneguhan ini menjadi semakin kuat dalam hadirnya sosok Elia dan Musa yang berbicara dengan Tuhan Yesus saat itu. Dua tokoh dalam perjanjian lama. Ketika kita mengingat kembali, Musa adalah orang yang diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan juga pribadi yang menerima 10 firman Tuhan di Gunung Sinai. Dan Elia adalah seorang nabi yang gigih memperjuangkan kesetiaan orang Israel pada Allah. Salah satu keberaniannya adalah ketika dia melawan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Bahkan tertulis di dalam Raja-Raja, 1 Raja-Raja 18 ayat 19. 450 nabi-nabi Baal dan 400 nabi-nabi Asyera. Orang yang sangat banyak, sekitar 850 nabi-nabi Baal yang harus dihadapi oleh Nabi Elia. Tapi di depan mereka, Nabi Elia bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan. Karena Nabi Elia yakin, percaya dia bisa mendatangkan api yang kemudian membakar korban bakaran. Berbeda dengan nabi-nabi Baal yang kemudian gagal menunjukkan Allah mereka yang berkuasa. Karena memang Allah-Allah yang mereka sembah tidak memiliki kuasa. Peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus di atas gunung tinggi tersebut membuat 3 orang murid Yesus yang diajak olehnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, menjadi sangat ketakutan dan bercampur dengan rasa bingung serta tercengang. Itu yang kemudian membuat Petrus mengeluarkan perkataan ingin mendirikan 3 kemah. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Petrus terlalu bingung hendak berbicara apa ketika melihat momen istimewa tersebut. Ketakutan yang dirasakannya, situasi tegang membuatnya salah tingkah. Situasi yang dirasakannya, situasi tegang, tetapi juga rasa kagum, rasa senang, bahagia, memiliki kesempatan bisa melihat Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya. Tuhan Yesus yang bercakap-cakap dengan Musa dan Elia, 2 tokoh besar dalam perjanjian lama. Meskipun salah tingkah, Petrus menunjukkan bahwa apa yang dia katakan itu adalah sesuatu yang selalu dia ingat, sesuatu yang dia yakini, yaitu kebiasaan di dalam perjanjian lama dalam perayaan Pondok Daun. Perayaan Pondok Daun sebagai ucapan syukur, itu yang ingin Petrus wujudkan. Dia ingin mengucap syukur atas kesempatan yang boleh dia rasakan.
ketika dia melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Dia ingin merasakan peristiwa itu bersama dengan Tuhan Yesus dan dua tokoh besar dalam Perjanjian Lama dalam waktu yang lebih lama lagi. Dia ingin merasakan kemuliaan dan kuasa Tuhan bersama Elia dan Musa dengan kedamaiannya, dengan pancaran sinarnya dalam waktu yang lebih lama. Itu menjadi peristiwa menakjubkan dan tidak semua murid dapat mengalaminya. Karena Tuhan Yesus hanya mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika kemudian terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Menegaskan bahwa kehadiran Musa dan Elia yang mewakili hukum Taurat dan kitab para nabi. Tetapi yang paling utama tetap adalah Tuhan Yesus. Apa yang sudah diteladankan Tuhan Yesus semasa kehidupannya, apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus di dalam karya pelayanannya di dunia, dan juga setiap apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Itu semua lebih utama, itu semua menggenapi kitab Taurat dan kitab para nabi. Yang utama didengarkan, yang utama harus diikuti adalah kehendak Tuhan. Setiap apa yang sudah diteladankan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan seketika itu semua kembali seperti semula. Para murid melihat Yesus seorang diri saja. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam tema perenungan kita minggu ini, muliakanlah Yesus Kristus. Mengingatkan kita melalui peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Peristiwa transfigurasi, dalam awan yang menaungi para murid terdengar suara, "Dengarkanlah dia." Mendengar tentu juga bukan satu tindakan yang mudah untuk dilakukan. Sebatas mendengar, kita sering melakukannya. Kita bisa mendengar firman Tuhan ketika kita beribadah. Kita mendengarkan firman Tuhan bisa melalui handphone. Kita bisa beribadah dari rumah, kita sering berangkat persekutuan, dan banyak acara, peristiwa, persekutuan yang membuat kita mendengar firman Tuhan. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh mendengarkan? Apakah yang kita dengar kemudian sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kita? Sungguh-sungguh menjadi dasar dalam kehidupan kita dan mempengaruhi setiap keputusan, tindakan yang kemudian terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau lebih sering setelah kita mendengar kemudian kita lupa, kita tidak ingat lagi akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki kita mendengarkan Dia, setiap panggilan Tuhan melalui karya kehidupan kita masing-masing. Juga dalam ibadah minggu ini, ketika kita akan menerima sakramen perjamuan, setiap orang yang menyambut lambang roti sebagai tubuh Kristus dan anggur sebagai darah Kristus, menerimanya dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Begitu juga dengan kekaguman, kagum karena Tuhan mau berkorban demi kita. Karena Tuhan rela mati di kayu salib untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Mendengar dan menanggapi undangan Tuhan dalam meja perjamuan. Sebagai orang percaya menjadi wujud kalau kita memelihara iman kita. Kalau kita ingat pada pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan.
melalui perjamuan kudus yang kita terima juga bisa menimbulkan rasa damai ketika kita menerimanya dengan penghayatan yang sungguh-sungguh. Ketika kita menghayatinya bahwa roti dan anggur yang kita terima menjadi lambang kasih Tuhan kepada kita. Maka dalam peristiwa itu, ketika kita makan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan, kita dapat merasakan suasana kemuliaan Kristus. Karena Tuhan Yesus tidak hanya mati, tetapi bangkit dan juga naik ke surga. Suasana kemuliaan surga bisa kita rasakan ketika kita sungguh-sungguh menyambut dan menerima sakramen perjamuan dengan setulus hati. Rasa damai dalam persekutuan yang kita rasakan kemudian memberikan kekuatan baru ketika kita kembali dalam aktivitas kita masing-masing. Ketika kita menjalani kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam hidup ini kita tentu tidak bisa selalu merasakan kedamaian, merasakan kemuliaan Kristus selama kita masih tinggal di dunia ini. Kita masih akan mengalami tantangan. Kita masih akan sering merasakan gangguan yang menggoyahkan iman kita. Kita bisa mengalami peristiwa-peristiwa yang menegangkan, yang membuat kita salah tingkah. Kita mengalami peristiwa yang menakutkan, yang sering membuat kita khawatir. Tetapi disinilah kita diingatkan kembali, kita diteguhkan kembali melalui peristiwa transfigurasi, bahwa ada misi yang harus kita jalankan, misi membawa kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga setiap orang yang melihat dan mengenal diri kita boleh melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa transfigurasi Yesus menjadi pijakan bagi setiap kita, murid Kristus, untuk terus memancarkan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus kepada setiap umat manusia. Itu semua diawali ketika setiap orang percaya, kita sebagai murid-murid Tuhan saat ini mau menyediakan diri untuk mendengar suara Tuhan dalam kehidupannya. Diawali dari mendengar dan siap memberitakan setiap kehendak Tuhan. Seperti Elisa yang siap melanjutkan karya pelayanan Elia. Meskipun ketika Elia hendak terangkat ke surga, ada juga tantangan, cobaan yang dihadapi oleh Elisa. Berkali-kali dia ditanya, apakah kamu tahu kalau gurumu akan meninggalkanmu? Tetapi Elisa tetap teguh untuk berusaha, siap diutus melanjutkan karya pelayanan Elia. Begitu juga seperti pesan Allah kepada para murid, dengarkanlah Dia. Maka ketika kita selalu berjalan dalam kehendak Tuhan, disitulah kita hidup memuliakan Allah. Tidak hanya melalui perkataan, tetapi terlebih perbuatan, teladan yang bisa dilihat oleh banyak orang. Dalam surat Rasul Paulus kita juga diingatkan, bukan diri kami yang kami beritakan, bukan untuk pujian dan kemuliaan diri kita, tetapi kita terus berusaha melakukannya demi kemuliaan nama Tuhan. Ada sebuah buku yang menuliskan dibutuhkan 21 hari untuk membangun kebiasaan dan 90 hari untuk membangun gaya hidup. Ketika saya melihat rekaman-rekaman ibadah GKJ Jakarta sebelumnya, respon berita anugerah selalu dengan nyanyian bersukacitalah selalu. Ketika tersenyum, ketika itu dibiasakan, ketika itu menjadi gaya hidup, menjadi karakter.
Maka suasana yang tadinya tegang, gitu kan, tadi dari awal sampai berita anugerah, gitu kan, kemudian setelah itu tersenyum dan salam-salaman, gitu kan, tentu juga akan terasa aura yang membahagiakan, situasi yang menyenangkan, situasi yang saling menyambut dan saling menerima. Kiranya juga kebiasaan-kebiasaan lain boleh senantiasa kita wujudkan sebagai disiplin rohani dalam kehidupan kita, terkhusus dalam penghayatan kita di Minggu Transfigurasi ini, ketika sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah. Seperti Bapak Ibu yang mungkin mengikuti kegiatan Zoom kemarin, gitu kan, banyak disiplin rohani yang bisa kita wujudkan, kita lakukan sebagai wujud kalau kita hendak memuliakan Tuhan, kalau kita mau hidup lebih baik lagi, kalau kita mau menghayati masa Prapaskah dengan lebih dekat mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka ketika kita berusaha mendengar setiap kehendak-Nya dalam kehidupan kita, Tuhan menghendaki kita siap melanjutkan hidup kita dengan bertanggung jawab dalam setiap hal yang Tuhan percayakan melalui pekerjaan, keluarga, dan juga pelayanan kita. Maka dalam berkat, kasih, dan tuntunan Roh Kudus Tuhan, kita boleh menjadi pribadi yang tenang, boleh menjadi pribadi yang senantiasa memancarkan kemuliaan Kristus, tidak sering salah tingkah, tetapi justru dapat mendatangkan kedamaian, berkat bagi sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Menceritakan kemuliaan Allah. Allah memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita juga kata-kata, namun gemanya terpancar ke seluruh dunia. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam rangka HUT Sinode GKJ ke-93 dilakukan pertukaran pelayan firman. Dan dalam ibadah pagi hari ini kita dilayankan oleh Pendeta Sapti Yulinarti STH dari GKJ Bangkal Cilacap. Untuk itu kami mengundang dengan kasih Ibu Pendeta Sapti berkenan untuk memperkenalkan diri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salam kasih persaudaraan dalam keluarga Allah dan kita sebagai jemaat Tuhan, dan juga salam kasih persaudaraan dari jemaat GKJ Bangkal ketika pertama kali kemudian suratnya dikirim, ditulis melayani ibadah 3 kali. Saya juga merasa kagum, tersanjung diberi kesempatan untuk melayani di GKJ Jakarta 3 kali. Dan perkenalkan, saya Pendeta Sapti Yulinarti seperti yang sudah disebut, dari Cilacap sebelah timur tepatnya sekitar daerah Kroya Dan kalau Cilacap nanti bayangannya Cilacap kota Tapi GKJ Bangkal berada di sekitar 6-7 km dari pantai sudah dekat dengan jalur selatan Saya datang ke sini sampai kemarin siang bersama keluarga saya, suami saya namanya Heri Siswanto, dan anak saya
Tiatira Hesa Kinanti, panggilannya Kinan, dan anak kedua Kenan Mahesa Prasetya. Jadi dipanggilnya Kinan dan Kenan, yang sekarang ada di ibadah anak. Dan mungkin jemaat di sini ada yang punya nama sama, gitu. Karena kemarin pas ikut Zoom, gitu, saya lihat namanya ada Kinan dan ada Ken juga. Gitu. Ya, saya melayani di GKJ Bangkal sudah sekitar 9 tahun. Gitu. Asli saya dari Kota Purworejo, gitu, tepatnya di GKJ Telepok. Gitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang berasal dari sekitar sana. Gitu. Ya, semoga melalui kegiatan ini, tukar pelayanan firman, hari ulang tahun Sinode yang ke-93, boleh menjadi sarana kita semakin mengenal, kita semakin dieratkan dalam tali persaudaraan, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kami atas nama majelis dan jemaat warga GKJ Jakarta mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu di pagi hari ini, untuk menjadi berkat buat kita semua, dan kami menyampaikan salam kasih untuk keluarga dan warga jemaat di GKJ Bangkal Cilacap. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengaku iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur atas setiap kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan. Di minggu ini kami boleh menghayati Minggu Transfigurasi, kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang terwujud juga melalui kehadiran bersama Musa dan Elia. Kami juga boleh menerima sakramen perjamuan sebagai pemeliharaan iman kami. Melalui setiap peristiwa yang kami terima dalam ibadah ini ya Tuhan, melalui firman-Mu yang boleh meneguhkan iman kami, kiranya menuntun setiap langkah kehidupan kami, jemaat-Mu di GKJ Jakarta ini, sehingga boleh semakin hidup seturut dengan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu melalui kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam pekerjaan, tanggung jawab yang Kau percayakan dalam kehidupan mereka, Engkau yang senantiasa memperlengkapi, sehingga melalui pekerjaan mereka boleh menjadi sarana, di dalam mereka menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Begitu juga boleh menjadi sarana di dalam mereka merasakan berkat-berkat-Mu yang sesungguhnya tidak pernah berhenti melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami mohon berkat-Mu juga untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Saudara-saudara kami seperti yang terkasih, Ibu Suratmi, Saudara Didit Suryadi, Bapak Andreas Sunarto, Ibu Ika Indrami, Ibu Elizabeth Puji Rahayu, Bapak Purwantoro, Ibu Budi Hartini, Ibu Suliem, Bapak Yosep Andi Pramantio, Saudari Cinde, Bapak Suhartono, Ibu Emi Suparjila, Ibu Ngatina,
Ibu Darsini Suhardi, Ibu Marilah Slamet Sucipto, Bapak Yusuf Sutaryo, Ibu Sukarni, Ibu Subiyarse Sunardi, Ibu Rawati, Bapak Sudarmo, Ibu Sri Sudiarsi, dan juga mungkin setiap saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mereka yang senantiasa membutuhkan peneguhan dan pertolongan-Mu. Terkhusus mereka yang sedang sakit, di dalam kasih tuntunan-Mu ya Tuhan, melalui setiap usaha pengobatan yang mereka lakukan, kiranya boleh menjadi sarana dalam mereka merasakan kesembuhan dan pemulihan dalam kesehatannya. Begitu juga setiap jemaat-Mu di GKJ Jakarta ini yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Engkau yang mengetahui setiap apa yang menjadi isi hati mereka. Engkau yang menolong mereka sehingga mereka boleh hidup dengan mewujudkan apa yang Engkau kehendaki. Mereka boleh tetap bersandar ke dalam tangan kuat kuasa-Mu meskipun di dalam setiap keterbatasan, masalah, dan pergumulan yang mereka hadapi. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu GKJ Jakarta di tempat ini. Setiap pelayanan yang diwujudkan melalui setiap komisi, majelis gereja, Bapak Ibu Pendeta di GKJ Jakarta ini, Pendeta Yoel, Pendeta Hosea, Pendeta Neni, dan juga Pendeta Yunike Trikasudi. Engkau yang senantiasa menyertai langkah pelayanan mereka sehingga boleh menjadi teladan yang baik bagi setiap jemaat-Mu. Begitu juga setiap program gereja-Mu di tempat ini. Setiap apa yang menjadi kebutuhan gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan jalan sehingga semuanya dapat terwujud dan menjadi sarana. Di dalam iman jemaat-Mu semakin diteguhkan. Di dalam mereka senantiasa semakin yakin pada kasih penyertaan Tuhan yang menolong. Sehingga setiap rencana, program, dan pengharapan gereja-Mu di tempat ini boleh terselesaikan dan terwujud dengan baik. Begitu juga kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang boleh Engkau berikan, yang boleh kami rasakan, sehingga dalam rangka tukar pelayanan firman hari ulang tahun Sinode GKJ, kami boleh berada di tempat ini, boleh mempererat tali persaudaraan antara jemaat-Mu di GKJ Bangkal dan di GKJ Jakarta. Begitu juga dalam langkah kehidupan kami selanjutnya. Engkau yang senantiasa menolong kami sehingga kami boleh menjadi saudara bagi banyak orang. Allah kami yang Maha Kasih, kami juga mohon berkat-Mu untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, terkhusus dalam minggu ini ketika kami akan menghadapi pemilu. Engkau yang menganugerahkan kedamaian, keamanan, juga melalui setiap orang-orang yang terlibat dalam pemilu ini. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar, aman, dan pemimpin yang senantiasa mengandalkan Engkau boleh menjadi pemimpin bangsa kami, mewujudkan kedamaian dan kerukunan bagi rakyat Indonesia. Kami percaya ya Allah, Engkau senantiasa mendengar setiap seruan dan doa kami dan mengetahui setiap apa yang menjadi pengharapan dalam setiap isi hati kami. Dan kami senantiasa berserah di dalam pengasihan-Mu. Kami mohon. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita dengan ayat pengantar dari 2 Korintus 4 ayat 7. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Mulut tangan sempurna dan besar.
kasih-Nya tak terberi, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama nyanyikan bait ketiga. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbandingi, Sang Bapa Anak Roh di tahta Maha Tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus, hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur atas segala berkat yang telah Engkau curahkan pada kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang tiada henti yang membuat hidup kami semakin bermakna. Hari ini kami ingin membawa persembahan yang kami miliki kepadamu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan cinta dan kesetiaan kami kepadamu. Jadikanlah setiap langkah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kami kebijakan untuk menggunakan segala yang kami miliki sebagai persembahan yang hidup dan untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Muliakanlah Yesus Kristus.
Kami hendak memuliakan Yesus Kristus Tuhan kami dengan mendengarkan perkataannya dan melanjutkan karyanya. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih sekarang sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya.